Habis nonton Jai Langkung Sandekala, gue justru penasaran bakal kayak apa kalau Kimo Stambul ngedirect film slasher yang komedi. Horor-horor komedi gitulah, kayak kalau ada yang tahu Tucker and Dale versus Evil 2011 kalau nggak salah itu filmnya. Lalu ada yang sekarang sih kayak Ready or Not atau Happy Death Day, terus The Hunt, terus ada The Trip-nya Tommy Wirkola. Ya, film-film kayak gitulah. Gue penasaran kayak apa sih Kimo Stambul kalau ngedirect komedi, slasher komedi beneran gitu. Soalnya di Jai Langkung Sandekala ini anjing sekali, lucu. Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film, yang di episode kali ini gue akan mereview film keduanya Kimo Stambul tahun ini, yaitu Jai Langkung Sandekala. Seperti yang kita tahu bersama nih, di Indonesia tuh bisa dikatakan kaya akan sumber daya mistik serta keragaman wujud makhluk gaibnya. Dari yang dibungkus kafan hingga yang berambut panjang. Dari yang ukuran tubuhnya sebesar pepohonan sampai yang seukuran anak kecil dan sukanya mencuri uang. Sayangnya untuk urusan film horor, konsep dan temanya seperti kekurangan ide. Hanya berputar-putar di formula yang kurang lebih sama dengan pola yang itu-itu aja. Kebanyakan bakalan bergantung juga sama penampakan setan demi menyeret penonton untuk ikut ketakutan. Dengan opening yang wow, ini nih template sekali opening film-film horor kita nih belakangan. Orang-orang yang pergi ke suatu desa atau pindah ke rumah baru yang visualnya juga kembar, men. Ditampilkan dari atas nih, sudut pandang burung yang memperlihatkan dari atas mobil berjalan di landscape jalanan ya tentunya. Dengan kiri kanan tampak hutan rimba atau pegunungan. Yang sering nonton film horor lokal pastilah udah sangat mengenal banget nih dengan shot ini nih, shot dari atas mobil jalan gitu kan. Banyak lah. Termasuk juga di Jai Langkung Sandekala ini. Wajah setan yang seram tentu aja jadi atraksi utama dalam penceritaan. Tanpa mau repot mengeksplor karakternya, apalagi mitos atau legendanya. Di satu sisi gue seneng-seneng aja sih tiap ada film horor lokal yang mau tayang. Masih berharap pengen ditakutin, tetapi di sisi lain gue juga mulai merasa jenuh. Soalnya gelap-gelapan mulu. Sambil nungguin suatu saat nanti semoga bakalan ada horor yang settingnya tuh terang alias siang, macem kayak Midsommar atau Hereditary. Gue sih mensyukuri lah sinema horor kita itu masih dianugerahkan sutradara kayak Kimo Stambul. Meskipun materi ceritanya terlihat generik, treatment Kimo selalu dimaksimalkan untuk tetap membuat film-filmnya tetap tampil menarik. Memanfaatkan semua elemen dalam filmnya dengan baik, termasuk ini nih, barang-barang yang menurut gue hanya sebatas aksesoris dan pajangan aja. Ratu Ilmu Hitam sama Ivana unggul bukan saja karena trik mengesankan Kimo sewaktu meracik teror dan membangun horor, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana
perannya sebagai sutradara, sebagai pengarah itu memperlakukan semua unsur ke dalam filmnya. Semua elemen dalam filmnya, semua unsur dalam filmnya. Bagian favorit gue sih pada saat Kimo itu peduli memasukkan detail terkecil supaya semakin menyemarakan bahasa visual dan storytelling di filmnya. Menurut gue inilah yang membedakan Kimo dengan pembuat horor lain. Ada keinginan disertai usaha untuk bikin tontonan yang enggak gitu-gitu aja, termasuk di Jailangkung Sandekala ini. Pernah diangkat dalam Jelangkung dulu, tahun 2001. Ritual memanggil arwah dengan mantra dan boneka ini kembali diundang ke layar lebar. Berharap sih masih bisa membuat penontonnya ketakutan. Berbeda dari 2 film Jailangkung sebelumnya yang gue udah lupa kayaknya ceritanya kayak apa, yang dibintangi oleh Amanda Rawles sama Jeffrey Nicole. Sandekala ini ingin mencoba mendefinisikan ulang. Beda nih sama 2 film Jailangkung sebelumnya lah pokoknya. Kimo di Sandekala ini ingin mencoba mendefinisikan ulang legenda urban yang udah banyak tuh dikenal sama orang. Bukan sekedar dari presentasi cerita supranaturalnya, tapi yang sekarang ini ditandemkan dengan tema crime mystery, tapi juga merekayasa origin story untuk hantunya, mitologinya, serta dunia gaibnya, agar terasa lebih fresh pas kita nonton nanti. Gue mesti mengakui Jailangkung Sandekala punya kesempatan besar dan potensi yang menjanjikan untuk jadi horor yang nggak gitu-gitu doang. Apalagi sekarang ditopang unsur investigasi kriminal yang seharusnya nih mampu merubah stereotip dan cara pandang penonton kita melihat horor lokal. Namun sekali lagi nih, cukup disayangkan, porsi mistiknya lagi-lagi harus dimenangkan. Karena lebih aman ketimbang mengajak penonton kita untuk logik-logikan. Bagian crime tersebut pada akhirnya pun kurang diperhatikan menurut gue. Sebab harus ngalah dengan yang namanya penampakan setan. Meski di tengah durasinya daya cengkram Jailangkung Sandekala berasa kendor, tak kemudian menjadikan keseluruhan filmnya kurang memikat apalagi untuk urusan horor. Untunglah Kimo masih punya banyak yang namanya kesenangan buat ditawarkan ke penonton. Ketertarikan tersebut pun kembali menanjak dimulai dengan kemunculan si begal motor anjing yang dilakonkan oleh Yoga Pratama si anjing. Ini favorit gue nih, Yoga si anjing-anjing di film. Paruh akhir ini benar-benar dimaksimalkan lah sejak kemunculan si begal motor anjing ini. Dimaksimalkan untuk menyeret gue ke bagian paling anjing-anjingan bersama adegan-adegan bernuansa horror slasher yang bikin gue, mengingatkan gue nostalgia lah ini sama Rumah Darah. Apapun subgenrenya Kimo bisa dibilang bisa menggila lah. Masukin signature style-nya yang diramaikan bacok-bacokan berdarah ke dalam tiap filmnya. Ya emang ada ketidakcocokan gue di Sandekala ini. Khususnya penanganan kasus penculikan yang mestinya bisa dibuat lebih greget agar emosi dan prasangka kita tuh kerasa dibikin tarik ulur gitu loh.
mengecewakan lah saya emang di bagian crime ini. Tapi setidaknya konklusinya Jai Langkung Sandekala masih cukup memuaskan dan ya masih masuklah dalam golongan film horor yang layak ditonton. Si anjing goblok asli Yoga Pratama, tapi dia bikin gue kembali kayak terbangun dari tidur. Soalnya pas pertengahan emang harus diakui agak-agak membosankan, tapi untung endingnya anjing. Dengan segala vibe rumah dara yang nantinya seru banget lah endingnya. Ada vibe Hereditary-nya juga sih. Kalau yang nonton nanti pasti tahu lah di bagian mana. Well, menurut gue ini Jai Langkung Sandekala walau ada kekurangan dan sisi yang mengecewakan tetap layak untuk ditonton dan masih bisa dibilang fun alias menyenangkan. Apalagi ada lucu-lucunya tuh pas bagian di dunia gaib Silent Hill pas si anjing-anjing muncul. Dia ngomong ada anjing, tapi emang harus gitu sih. Soalnya ini kan settingnya di Jawa Barat ya, dengan bahasa Sunda, mantra manggil Jai Langkungnya juga nanti pakai bahasa Sunda. Dan gue emang berharap nanti bakal lucu sih, soalnya orang Sunda itu kalau ngomong apapun, mau marah mau ini pasti nggak harus dia mau ngelucu, marah-marah aja lucu. Gue jadi berharap, karena dari awal itu Sandekala itu Sunda tapi serius banget. Gue menunggu ada lucu-lucunya. Nah inilah untungnya Kimo memasukkan detail ini. Masih ngerti kalau Sunda itu harus ada lucunya. Dah inilah si karakter unpredictable lah. Film-film Kimo itu selalu memasukkan karakter-karakter yang tidak disangka-sangka gobloknya. Kalau di Ivana itu ya kayak si polisi. Di sini ada begal motor yang ternyata anjing sekali. Bagi yang masih mendengarkan gua di ocehan gak penting anjing podcast Kripik film reviewnya Jai Langkung Sandekala sampai ke menit 12 ya. Wow, lama sekali. Semoga gak membosankan. Thank you. Yang mau nonton Sandekala langsung cus. Gue sih gak mengecewakan sekali ya sebagai fans Kimo. Tidak seburuk Dread Out lah setidaknya. Ini masih di bawah Ratu Ilmu Hitam dan Ivana. Masih menyenangkan sekali lagi. Sip. Langsung aja nonton, langsung ke bioskop, diramaikan. Thank you sekali lagi untuk yang masih mau mendengarkan, dan sampai jumpa di podcast dan review selanjutnya dari gua Rangga. Sekian dan terima kasih. Ciao, bye bye. Anjing.